seperti ini hasil untuk di bagian pemodipan di bagian dalam, cuman dirubah untuk di bagian kit drapernya aja. Dan di sini saya tambahkan lagi untuk di bagian penguat inputnya. Jadi di sini banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat tentang elko yang 22 UF ini 100 volt, kenapa tidak saya pasang, apakah tidak ada pengaruh sama sekali atau bagaimana. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi saya lanjutkan video yang kemarin. Jadi kebetulan di sini ada kopi anggur walaupun tinggal sedikit. Sekarang kita minum dulu. Mantap. Jadi kemarin video saya yang part 1 pemasangan di bagian kabel dan pemotongan jalur. Sekarang part keduanya ini bagaimana menghubungkan kedua kit draper ini supaya bisa bekerja pada semestinya sesuai dengan harapan sahabat-sahabat. Nah, di sini yang pertama sahabat harus menggabungkan dulu untuk di bagian tegangan di sini. Tegangan antara tegangan harus digabungkan. Sekarang kita cari kabel kecil. Kabel hitam kecil nih. Jadi untuk penggabungan transistor. Jadi untuk penggabungan antara kedua jalur, karena ini terpisah jalur untuk di bagian kit draper ini, jadi sahabat harus benar-benar teliti. Sekarang saya mulai aja untuk di bagian part 2-nya, bagaimana cara menyambungkan untuk di bagian kedua kit. Nanti baru dipasang ke bagian sini. Jadi untuk penggabungan ini sahabat-sahabat boleh menggunakan kabel besar, juga boleh menggunakan kabel kecil. Jadi disesuaikan dengan kapasitas beban. Maksudnya spekar mau digunakan spekar yang berapa in dan beberapa kekuatannya. Jadi seperti itu. Jadi di sini untuk menggabungkan saya menggunakan kabel yang ukuran 0,7 mili atau 0,7 m, bukan miliar. Nah, di sini akan saya buat seperti ini. Dari titik kaki kolektor kaki yang tengah ini, di sini saya buatkan seperti ini, saya solder. Sahabat tambahkan ke bagian kaki kolektor yang ini. Oke, sudah selesai, nanti saya perlihatkan. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Jadi di sini buat sahabat-sahabat, di sini tegangan min dan di sini tegangan min. Jadi cara gabungannya seperti ini, dari min ke min. Karena ini satu jalur, sahabat bisa pastikan ini sumbernya satu jalur. Jadi sahabat bisa mengambil satu jalur. Jadi sahabat bisa baca skema. Jadi satu jalur seperti ini. Jadi boleh sahabat solder di sini, juga boleh solder di sini. Yang penting satu jalur. Terus di sini tegangan plus dan tegangan plusnya yang satu di sini. Jadi yaitu jumpernya seperti ini. Ini tegangan plus. Di sini juga tegangan plus. Jadi tinggal sahabat baca skema. Terus untuk di bagian input ini nanti masing-masing yang mengambil daripada dari sini. Jadi cukup menggabungkan antara tegangan min dan tegangan plusnya aja. Untuk di bagian ground nanti bisa sahabat gunakan masing-masing. Oke, jangan sahabat solder ini digabungkan seperti ini. Jadi kalau sahabat dempetkan ini otomatis nanti bisa bermasalah. Jadi biarkan dia terpisah seperti ini. Terus di sini yang selanjutnya pemasangan. Nah, seperti ini. Karena di sini sudah saya buatkan yaitu untuk sebagai penopang. Tinggal sahabat baca satu persatu lagi untuk di bagian ini. Jadi ini
aki atau kabel di bagian emitor ialah yang terhubung ke bagian air kapur ini, pertengahan air kapur ini. Jadi dari transistor ini tumpuannya ke tengah yang masuk lari ke speaker seperti ini. Sahabat bisa membaca skemanya juga di sini. Jadi ini sahabat ikut seperti ini. Nah, seperti ini. Demikian juga yang lain. Jadi ini terhubung untuk di bagian emitor. Nah, tinggal sahabat tanda kabelnya. Nah, ini sahabat tarik seperti ini. Berarti ini kabel emitor. Nah, sekarang kabel emitor sahabat bisa solderkan ke bagian jalur. Di sini bacaannya speaker out. Speaker out, di sini speaker out juga. Berarti untuk di bagian kit L dan R untuk di bagian jalur emitornya sudah terpasang. Yaitu tadi di bagian out speaker, yaitu di bagian jalur emitor. Selanjutnya di sini setelah di bagian emitor, sahabat pasang yaitu di bagian kolektor, bukan kolektor tukang tarik motor. Di sini kolektor ialah di bagian tegangan transistor. Jadi bukan kolektor yang tukang tarik motor. Ini di bagian emitor dan ini di bagian kolektor. Nah, ini kabel kolektor yaitu terhubung ke bagian elko ini antara min dan plus. Nah, karena sahabat tadi memasang atau saya memasang tadi diposisikan ke bagian min dan plus, otomatis saya sudah baca di sini untuk yang buat kabel berwarna merah itu terhubung ke bagian plus. Ini tegangan plus, ini tegangan min. Jadi yang min saya gunakan kabel yang berwarna hitam, yaitu di bagian min, dan ini di bagian plus. Jadi sahabat harus pandai-pandai lagi membaca jalur di bagian bawah atau skema di bagian bawah ini. Jadi kalau sahabat tadi mengingat pemasangan awal di bagian tegangan di bawah ini, yang merah itu di bagian tegangan plus, otomatis di sini juga sahabat pasang di bagian plusnya. Yang hitam sahabat pasang di bagian min, otomatis di sini sahabat harus pasang di bagian minnya juga. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau sahabat pemasangannya ketukar, nanti setelah masuk tegangan otomatis di bagian antara transistor 241 ataupun 42 ini akan ada yang bermasalah nanti. Itu sudah pasti. Nah, di sini untuk pemasangan di bagian basis. Di bagian basis ini yang harus hati-hati, karena kalau ketukar nanti bisa mengakibatkan power ini bermasalah juga. Maksudnya jangan sampai untuk di bagian emitornya sahabat mengambil di bagian sebelah ini contohnya. Terus untuk di bagian jalur basisnya sahabat pasang ke bagian sebelah ini. Nah, itu yang tidak boleh sahabat lakukan. Otomatis kalau emitor di bagian sebelah ini, misalnya kabel ini emitornya terhubung ke bagian sebelah sini, otomatis basisnya juga terpasang ke bagian sebelah sini. Demikian juga di bagian sebelah. Jadi contohnya aja di sini sahabat harus membaca lagi untuk di bagian skema basis. Ini skema basis ini ialah di bagian sebelah ini. Sementara untuk di bagian basis yang ini ialah di bagian transistor yang ini. Nah, sahabat tinggal pastikan untuk jalur emitornya yang kabel berwarna apa? Apakah sahabat saudara yang warna hitam atau yang warna merah? Nah, ini basis yang di bagian deretan ini. Jadi sahabat tinggal ikuti di sini, otomatis tertuju ke bagian kabel emitor yang berwarna hitam. Nah, di sini tinggal sahabat pastikan nih kabel basisnya. Kabel basis untuk di bagian kabel emitor yang berwarna hitam, otomatis ini di sebelah sini, karena ini emitornya sebelah yang satu ini, bukan di sebelah sini. Nah, inilah yang perlu sahabat perhatikan betul-betul. Kalau memang ada melakukan kesalahan di sini, otomatis pemasangan sahabat itu bisa gagal. Jadi kerugiannya salah satunya ialah komponen dan waktu.
Jadi seperti itu, komponen habis, terus waktu juga habis. Ditambah lagi kopi habis dan rokok juga habis. Jadi seperti itu. Nah, di sini sahabat harus memastikan juga kalau memang sahabat memasang untuk di bagian kabel warna merah ke2 SC5200 di bagian basisnya, otomatis di sini sahabat harus memasang di bagian 2 SC juga, yaitu di bagian basis juga. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya pasang di bagian basis untuk di bagian transistor 2SC 5200. Sementara yang hitam ini saya pasang menggunakan transistor 2SA-nya seperti ini. Nah, di sini sudah selesai pemasangan untuk di bagian sebelah channelnya, tinggal pemasangan di sebelah channelnya. Jadi sebelah channelnya tinggal satu kabel seperti ini. Jadi sangat mudah sekali sahabat, otomatis tertuju ke bagian sebelah ini. Oke, jadi tujuannya seperti ini, supaya betul-betul benar-benar tidak ada melakukan kesalahan. Jadi harus pandai-pandai membaca skema. Kalau tidak pandai-pandai membaca skema, maka pekerjaan sahabat-sahabat itu bisa gagal. Karena gagalnya bukan berarti komponen ini tidak bagus, bukan berarti kit ini yang tidak bagus. Gagal dalam pemasangan. Jadi seperti itu. Nah, seperti awal tadi, yang merah otomatis ke bagian 2SC atau tegangan plus, tapi bukan di bagian tegangan yang disolderkan, ialah di bagian basisnya. Terus di bagian yang kabel warna hitam ialah di bagian basis, yaitu transistor 2SA. Oke, jadi seperti ini untuk cara kerja jika sahabat ingin memodifikasi sebuah power BMB. Jadi di sini ada 5 kabel atau 4 kabel, yaitu tegangan basis untuk di channel sebelahnya ini. Terus di sini ada tegangan kolektor, yaitu di bagian tegangan untuk menghubungkan kedua channel ini, karena di sini sudah di jumper menggunakan kabel juga di sini. Terus di sini ada kabel di bagian basis, yaitu masing-masing kabel, yaitu terbagi 2 channel ini. Nah, kalau memang sahabat merasa betul pemasangannya, tinggal sahabat nanti pastikan posisi penyimpanan seperti ini. Jadi pastikan lagi, jangan sampai untuk di bagian bawahnya ini menyentuh ke bagian heatsink. Jadi usahakan ada ganjalan atau bantalan supaya tidak menyentuh di bagian heatsink untuk di bagian bawah ini. Jadi jangan langsung disekup begini, otomatis bisa menyebabkan konslet. Jadi di sini sahabat harus menggunakan ganjalan atau bantalan lagi supaya ada jarak antara heatsink dengan PCB, dan untuk ada jarak yaitu antara atasan elko ini ke bagian bawah PCB ini. Jadi seperti ini. Jadi nanti akan saya lanjutkan lagi untuk videonya di part 3-nya, untuk bagaimana cara mengukur betul atau tidaknya. Karena di part 2 ini saya hanya membuatkan tutorial cara pemasangan atas dasar permintaan. Jadi part 1-nya, jadi sahabat-sahabat bisa masuk ke bagian part 1-nya, yaitu cara bagaimana pemotongan di bagian jalurnya dan pemasangan kabel-kabel. Terus part keduanya ini, dari part 1-nya pemasangan kabel yang menghubungkan ke bagian kit driver yang pengganti untuk kit driver yang sudah bermasalah ini. Nah, nanti akan saya buatkan lagi di part 3-nya bagaimana pengukuran dan pengetesan untuk di bagian kit driver ini, apakah sudah bekerja dengan sempurna atau tidaknya. Itu yang harus sahabat benar-benar pastikan. Jadi saya rasa sampai di sini aja dulu untuk video di bagian part 2-nya ini. Jadi sahabat bisa saksikan antara video part 1 dan part 2-nya ini. Nanti akan sahabat bisa saksikan lagi part 3-nya. Jadi sahabat-sahabat jangan lupa dukung terus channelnya Ismail Dadang, Dadang Ismail Serba Elektronik, dan Ismail Dadang Family. Jadi saya rasa sampai di sini aja dulu untuk video ini. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui. Jadi saya rasa sampai di sini aja dulu untuk video yang di bagian part 2. Saksikan di bagian part 3-nya nanti.